Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Zafiani dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 2902 250038. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi dasar-dasar perpajakan, timbulnya pajak terutang, jenis-jenis pajak penghasilan, dan pajak bumi dan bangunan. Dasar-dasar perpajakan. Istilah perpajakan dalam istilah Inggris disebut juga dengan tax. Dalam bahasa Perancis disebut dengan droit, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan belasting. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang keberadaannya terutang oleh pribadi ataupun badan dan bersifat memaksa. Selain itu, ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian pajak. Para ahli tersebut diantaranya adalah definisi pajak menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro, sarjana hukum, dalam Broto Diharjo tahun 1993. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan yang kedua, pengertian pajak menurut Bapak Djajadiningrat. Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman. Menurut peraturan ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut. 1. Harus uang, bukan barang dari rakyat ke kas negara. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tidak ada timbal balik khusus atau kontravertasi secara langsung yang dapat ditunjukkan. Dan yang keempat atau yang terakhir, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Dalam fungsi budgeter atau fungsi anggaran, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaan negara. Karena pajak digunakan sebagai pembiayaan negara, maka pemerintah melakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang akan dimasukkan ke dalam kas negara. Yang kedua ada fungsi reguler. Fungsi reguler, pajak digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, sebagai pengatur yang disebut dalam bidang sosial dan ekonomi dengan tujuan-tujuan tertentu, selain bidang keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Pajak dibagi menjadi 3, yaitu pajak menurut lembaga pemungutnya, pajak menurut sifatnya, dan pajak menurut golongannya. Saya akan menjelaskan pengertian pajak menurut lembaga pemungutnya. Pajak secara langsung, pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Artinya, pajak tersebut ditanggung tersendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Dan yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang secara tidak langsung dibebankan kepada pelaku pajaknya. Pajak ini dibebankan kepada pihak ketiga. Selanjutnya ada pajak menurut sifatnya, yaitu dibagi dua. Ada pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang terakhir atau ketiga ada pajak menurut golongannya, yaitu dibagi dua juga, yaitu ada pajak negara atau pajak pusat, dan pajak daerah. Selanjutnya ada tarif pajak. Yang pertama ada tarif tetap, yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Misalnya,
Bea materai untuk cek dan bilet, giro berapapun jumlahnya, dikenakan bea materai yang sama sebesar 3.000. Di sampingnya juga saya lampirkan perihal DPP dan tarif pajaknya. Yang kedua ada tarif sebanding atau proporsional, yaitu tarif dengan presentasi tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan. Misalnya PPN dengan tarif 10% dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak dengan jumlah dasar pengenaan pajak semakin besar, dengan tarif presentasi tetap akan menyebabkan jumlah utang pajak menjadi besar. Dan yang ketiga, tarif degresif atau menurun, yaitu tarif dengan presentasi yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Yang keempat dan yang terakhir yaitu tarif progresif, yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat atau naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contoh, tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dilihat dari kenaikan tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu A. Kenaikan presentasi pajak yang semakin besar, B. Tarif progresif tetap, kenaikan presentasi pajaknya tetap, dan yang C. Tarif progresif degresif, kenaikan presentasinya pajaknya semakin turun. Selanjutnya ada pengertian pajak terhutang. Pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender, dan tahun pajak adalah sama dengan 1 tahun kalender atau tahun lakuin. Tahun pajak bisa menggunakan jangka waktu Januari hingga Desember, namun bisa dikecualikan jika mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain. Dan selanjutnya ada dasar hukum pajak terhutang. Ada 3 undang-undang perpajakan yang menjadi dasar hukum pajak terhutang. Di antaranya 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUHP). Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM. Penyebab timbulnya utang pajak. 1. Ajaran formil. Dilihat dari ajaran formil bahwa utang pajak timbul sehubungan dengan dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Hal ini terjadi apabila pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh Fiskus. Kemudian, Fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua, ajaran material. Dari sisi ajaran material, bahwa utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya 1. Perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan imperator ekspor, serta berpergian ke luar negeri. 2. Keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. 3. Peristiwa atau kejadian, yaitu mendapatkan hadiah atau undian. Selanjutnya ada penghapusan utang pajak. Yang pertama pembayaran, yang kedua kompensasi, yang ketiga kadaluarsa, dan yang keempat penghapusan atau peniadaan. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Selanjutnya ada kategori pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu 1. PPh yang dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai, serta bukan pegawai maupun pengusaha. Yang kedua, PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Yang kedua, ada objek pajak penghasilan. Secara garis besar, objek pajak penghasilan di sini dikelompokkan menjadi 3 kategori yang akan mengarah pada jenis-jenis PPh yang menjadi kewajiban wajib pajak, yaitu A. Penghasilan objek pajak,
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh oleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Dan yang ketiga adalah laba usaha. Selanjutnya yang B, penghasilan dikenakan PPh final. 1. Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Dan yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak penghasilan. 1. Pajak penghasilan pasal 21. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 32 PJ tahun 2015, PPh pasal 21 merupakan pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua ada pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan, ekspor atau impor, dan juga penjualan barang mewah. Pihak pemungut PPh pasal 22 ini terdiri dari bendahara pemerintah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Kemudian, badan tertentu, baik itu badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan penghasilan atas bunga pinjaman, meliputi bunga premium, bunga diskonto, dan jaminan pengembalian utang, dividen royalti, hadiah dari perhargaan, sewa, dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset, selain tanah atau bangunan, atau jasa selain yang dipotong PPh pasal 21. Untuk tarif PPh 23 dikenakan atas nilai DPP atau jumlah bruto penghasilannya. Dalam PPh 23 berlaku dua jenis tarif yang dikenakan, yaitu 15% dan 2%, tergantung pada objek pajaknya, di mana tarif 15% dari jumlah bruto, seperti dividen, dan hadiah dan perhargaan. Dan yang kedua tarif 2%, seperti atas sewa dari penghasilan atau imbalan jasa teknik. Yang keempat ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh final. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan, dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Berikut penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak final. 1. Bunga deposito, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi yang pribadi. 2. Hadiah undian. Yang kelima, PPh 25 merupakan pajak penghasilan yang dibayar dengan cara mengangsur agar meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak tahunannya, dan pajak terutangnya dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun, di mana pembayarannya tidak dapat diwakilkan. Bila telat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan bunga sanksi pajak per bulan. Selanjutnya ada yang keenam, ada pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Tarif umum yang dikenakan adalah 20%. Yang ketujuh ada penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 merupakan pajak penghasilan kurang bayar dalam SPT tahunan PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dalam tahun pajak. Yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. Jadi, PPh 29 ini merupakan sisa PPh terutang dalam tahun pajak yang sudah dikurangi dengan kredit PPh. Dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan. Yang ke-8 atau yang terakhir, pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang tergerak pada industri tertentu. Industri-industri tertentu adalah 1. Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri, 2. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, yang 3. Perusahaan asuransi luar negeri. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan.
Dasar hukum atas pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Asas pajak bumi dan bangunan: 1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 2. Adanya kepastian hukum. 3. Mudah dimengerti dan adil. 4. Menghindari pajak berganda. Selanjutnya ada objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Yang kedua yang dimaksud klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Yang ketiga, pengecualian objek pajak. Selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. 1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. Yang kedua, besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat pemerintah setempat. 3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai objek pajak. 4. Besarnya presentasi ditetapkan dengan PP dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Agar tidak membebani wajib pajak di daerah pedesaan, maka pemerintah daerah telah menetapkan besarnya presentasi untuk menentukan besarnya objek pajak, yaitu 1. Sebesar 40%, yang kedua sebesar 20%. Sekian materi pembahasan kali ini. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam pembahasan yang saya sampaikan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.